Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih mengenai biaya kuliah Fakultas Ilmu Kesehatan UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta, bukan Muhammadiyah Solo ya. Oke, yang akan kita bahas ini untuk jurusan keperawatan, ilmu gizi, kesehatan masyarakat, dan fisioterapi. Biayanya apa aja sih? Ada biaya per SKS, biaya total SKS, dana pengembangan, dan biaya total. So, buat kalian yang penasaran, yuk langsung disimak ya. Oke, kita ke jurusan keperawatan ya. Nah, untuk keperawatan ini jenjangnya adalah S1 atau sarjana. Jadi bukan D3 ataupun D4. Nah, di sini aku asumsikan untuk jumlah SKS 1 semesternya itu 20 ya. Jadi ini mungkin bisa dibilang kira-kira biaya yang harus kalian bayar di semester 1 ketika masuk. Karena ada dana pengembangannya. Karena dana pengembangan itu biasanya dibayarkan ketika kalian awal masuk kuliah. Nah, oke, kita lanjut ya. Tadi SKS-nya ada 20, terus biaya per SKS-nya adalah 454.000. Jadi untuk SKS-nya itu nanti kalian harus membayar total 9.080.000. Nah, tapi itu belum total keseluruhan ya, karena masih ada dana pengembangan yang besarnya ada di angka 18.300.000 rupiah. Jadi kalau kita total jumlahnya adalah 27.380.000 rupiah. Nah, ini gunanya bisa kalian pakai untuk patokan ya. Kira-kira kalau mau masuk ke UMS jurusan keperawatan, nah untuk semester 1 harus nyiapin berapa banyak uang. Oke, kita next ke jurusan yang selanjutnya. Ada jurusan si ilmu gizi yang jenjangnya juga jenjang S1 atau sarjana. Nah, asumsi SKS-nya ini juga aku bikin 20 ya. Tapi kalau semisal kalian mau jaga-jaga 22 juga boleh. Karena jujur aja nih aku belum tahu pastinya kalau semester 1 di UMS itu di berbagai jurusan ini berapa SKS. Oke, next dulu ya. Nah, untuk ilmu gizi itu biaya per SKS-nya ada di angka 418.000 rupiah. Jadi untuk total biaya SKS aja, kalian harus mengeluarkan uang sebesar 8.360.000 rupiah. Nah, terus yang berikutnya ada dana pengembangan yang besarannya itu ada di angka 15.700.000 rupiah. Jadi kalau di total nanti jumlahnya ada di angka 24.060.000 rupiah. Nah, ini merupakan uang yang paling nggak harus kalian siapkan untuk di semester 1 untuk masuk di ilmu gizi UMS. Paling nggak segini ya, karena sebenarnya masih ada biaya yang lain, ada biaya pendaftaran dan juga mungkin kalau semisal ada biaya tambahan yang lain, nah itu juga harus dipersiapkan. Ya, kita lanjut ke jurusan yang ketiga, yaitu ada jurusan kesehatan masyarakat. Nah, di sini jenjangnya sama, yaitu jenjang S1 atau sarjana. Untuk asumsinya juga aku bikin 20 SKS. Nah, untuk biaya per SKS-nya ini ada di angka 407.000 rupiah. Jadi kalau total untuk SKS-nya aja, nanti kalian harus menyiapkan uang sebesar 8.140.000. Tapi itu belum ditambah dengan dana pengembangan yang besarnya adalah 14.500.000 rupiah. Jadi total uang yang setidaknya kalian siapkan adalah 22.640.000 rupiah. Ingat ya, ini kalian paling nggak harus menyiapkan ya buat jaga-jaga lebih karena bisa untuk biaya pendaftaran dan lain-lainnya. Oke, kita next ke jurusan yang terakhir. Ada si jurusan fisioterapi, ini S1 juga ya atau sarjana. Untuk asumsi jumlah SKS-nya juga aku bikin 20 SKS, jadi biar mudah juga kalian dalam menghitung. Nah, untuk biaya per SKS-nya itu ada di angka 448.000. Jadi untuk SKS aja itu kalian harus menyiapkan sekitar 8.960.000 rupiah. Nah, semisal nanti ternyata 22 SKS ya udah kalian tinggal tambahin 448.000 kali 2 ditambahkan. Nah, untuk dana pengembangan si fisioterapi itu ada di angka 16.400.000 rupiah. Jadi total uang yang harus kalian siapkan untuk prodi fisioterapi di awal-awal semester adalah 25.360.000 rupiah. Oke, mungkin kalian ada yang nanya ya, apakah setiap semester akan bayarnya segede itu? Nah, enggak ya teman-teman ya, tapi aku kurang tahu mekanismenya dana pengembangan itu bisa dicicil atau tidak. Nah, tapi biasanya untuk dana pengembangan itu hanya dibayarkan satu kali selama kuliah, jadi di awal aja. Nah, entah itu boleh dicicil atau tidak, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ya, atau kalian yang mau tahu boleh komen aja, nanti insya Allah aku cari informasinya. Nah,
Tapi kalau yang biaya pokok per semester itu biasanya biaya SKS-nya. Nah, jadi kalau biaya SKS-nya itu ya udah harus dibayar terus. Nah, itu mungkin bisa jadi ada biaya tambahan lain ya. Nanti kalau misalnya kalian penasaran boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang masih penasaran atau masih bertanya-tanya, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Sukses selalu, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.